Silakan langsung ke slide saya. Yakin akan masa depanmu seperti apa? Gitu ya. Jadi temanya sebuah pertanyaan ini buat saudara. Yakin masa depanmu seperti apa? Yakin tahun ini engkau seperti apa? Ya. Yakin daganganmu tahun ini seperti apa? Gitu. Ya. Saudara, ini pertanyaan orang awam yang selalu muncul kalau udah awal tahun gini, aduh tahun ini gimana ya. Kemarin saya baru kumpul juga teman-teman yang di dunia saya lama, dunia asuransi ya. Ada kepala-kepalanya itu kumpul. Gimana tahun kemarin? Tahun kemarin 90% Pak. Yang lain 80%, yang 1% jarang mencapai targetnya. Tahun ini gimana? Waduh berat. Nah ini kalimatnya, hati-hati ya, berat Pak. Itu berat benar ya. Saya mengalami model seperti itu kan 24 tahun. Setiap tahun enggak ada target dari perusahaan, dari pusat itu turun enggak ada. Naik terus ya. Jadi saya ini sama istri gimana menghadapi naik. Jangan ngomong enggak bisa enggak dapat duit gitu loh ya. Jadi saya membuat challenge sendiri. Setiap tahun baru, sebelum tahun baru, Oktober itu saya sudah punya challenge tantangan keluarga pribadi untuk tahun ini gitu. Ya, dan itu harus dikejar betul. Perkara capek nggak capek urusan belakang, ya. Tapi itu membuat saya gairah. Ya. Belum kejadian, tapi saya sudah bayangkan Desember tahun 2025 misalnya, saya harus dapatkan ini. Itu tiap tahun, 24 tahun saya. Ya. Kalau enggak gitu saya stres, saya negatif terus pikirannya. Ya. Karena itu kemarin sore saya juga baru ngomong-ngomong sama anak-anak youth, jangan ada mental block dalam dirimu. Ya. Mental block tahu ya. Jadi apa-apa dikit, oh nggak bisa aku, oh berat, nggak ada dasar. Gimana kalau tantangan ini? Nggak bisa Pak, keluargaku orang biasa-biasa. Papa mamaku nggak kaya Pak, nggak bisa, itu namanya mental block. Ya. Kalau seperti itu diteruskan sampai tua mental block. Ya. Sukses, jauh dari sukses. Ya. Saya kemarin ngajari anak-anak muda ini, saya pernah punya mental block. Mental block saya itu tidak bisa ngomong. Berat loh, ya mulai SD, SMP, SMA, saya itu orang gagap, gitu kalau ya. Aduh, malu, secara mental malu, ya. Tapi kenapa bisa hilang? Ya. Karena saya memberontak atas diri saya nggak mau. Ya. Saya punya mental block ini, mami saya selalu ngomong, kalau laki-laki nggak berani tampil, kamu nggak bisa berhasil, gitu. Laki-laki tidak berani ngomong, tidak bisa berhasil. Dalam hatiku aku ngomong gimana, ngomong gagap gitu ya. Tapi saya itu cari tahu gimana cara menyelesaikan gagap. Tantangannya panjang ya. Tapi saya ingat betul, tapi hilangnya kapan saya tidak ingat ya. Tapi hilang betul kapan gagap itu hilang. Setelah saya itu nurut. Nurut apa? Saya ini kan memasukkan diri di kelompok FA. Saya dorong diri saya, masuk. Ya, dan saya sengaja giat di dunia rohani. Bukan lepas dari dunia sekolah ya, enggak. Jam 3 pagi saya bangun, saya komitmen. Jam 4 saya sudah harus di gereja. Ya, antara Senin sampai Kamis. Untuk apa? Doa fajar. Rumah saya Surabaya Barat, daerah Darmo Satelit. Ke timur, daerahnya Betani di timur. Jauh. Tapi saya sudah tekad punya komitmen. Terus saya masuk. Saya ditugasi. Yusman, mulai minggu depan kamu yang mimpin renungan di sini maju. Wah saya takut tapi saya tidak berani nolak. Saya akan ngomong, Tuhan pokoknya disuruh apa mau. Suruh apa saya mau. Ya. Saya ikuti terus, saya ikuti. Sampai disuruh tugas kemana, ke perusahaan-perusahaan. Saya lancarnya itu kapan, dah ingat saya. Ya. Tapi yang tahu tuh teman-teman sama guru-guru SMA saya. Itu ketemu istri saya. Kamu jadi kawin ya sama Yusman? Iya. Sekolahnya apa Yusman? Sastra Inggris, ketawa dia. Orang enggak bisa ngomong kok sastra Inggris gitu ya, satu. Jadi apa sekarang yang terakhir-terakhir ini? Oh dia di dunia asuransi Pak. Tapi dia juga melayani rohani, dia khotbah keliling. Loh bisa khotbah dia gitu ya. Kaget kan? Karena dia ingat saya SMA. Ya. Tapi itu lenyap betul. Saya percaya Roh Kudus membuat lidah saya itu saya ngomong. Ya. Coba saudara, jadi jangan ada mental block ya, walaupun sudah umur gini jangan ada mental block, kalau aku nggak bisa, jangan.
Ya, sekarang kita menghadapi masa depan 2025. Seperti apa? Banyak orang tak tahu, ya. Next, ada orang-orang yang menghadapi 2025. Coba, ini fakta. Ada yang semangat, energik, optimis. Kemarin kita ngumpul tuh gitu, sebagian optimis. Wah, tahun ini Pak saya harus Pak menyelesaikan cicilan rumah gitu. Itu energik dia ya. Tapi yang lain takut, khawatir, cemas. Wah repot Pak, tiap tahun naik terus. Kemarin sudah nyampe cuma 80%. Tahun ini dinaikkan lagi mau berapa? Pesimis. Ya. Inilah fakta kehidupan nyata. Nah kenapa begitu? Next, sebab semua orang, saudara dan saya, menghadapi ketidakpastian. Siapa yang tahu kok ngomong akhir tahun 2025? Besok aja yang gak tahu kok apa terjadi. Ayo, coba pikir. Besok loh saudara dan saya ini akan apa gak tahu. Kok besok Pak? Nanti malam gak tahu. Kok nanti malam Pak? Sebentar siang gak tahu bakal ada apa. Ya, itu manusia sudah digambarkan di Alkitab. Kok seperti uap. Sebentar lagi gak kelihatan. Itulah manusia gitu loh ya. Makanya kita gak boleh sok pinter, sok kuat, sok kaya, sok jago gak bisa. Ya, kita tuh lemah. Akan ada perubahan apa hari esok? Tak tahu. Ya, sehingga orang mulai mikir di sini. Cemas soal ekonomi, cemas soal keuanganku gimana ya finansialku ya. Keluargaku gimana, aduh anak-anakku gimana ya si kecil-kecil. Ngomong sama saya begini, Pak Isma udah kawin semua anaknya? Oh udah, 3 udah kawin semua, udah punya cucu 2. Terus dia ngomong gini, enaknya udah kawin semua. Anakku udah pacar aja belum Pak, pacar aja belum gitu ya. Ini sepantaran saya ya, terus mulai pusing mamanya ya. Mulai pusing, ada yang ngomong ke istri saya, Cik, cari no gandengan gitu, cari no pacar. Jadi istri saya jadi makelar saya. Suruh cariin, bingung, serius, bingungnya serius. Umur berapa sih anakmu? Umur 35, bingung saudara, perempuan 35 itu. Aduh, ya. Saya mikir jangan pikirannya alamat ini, alamat tidak laku, jangan loh. Ya. Nanti gak laku benar, anak Tuhan perkataan itu sangat pengaruh ya. Ini dipikirin macam-macam ini, kesehatan gimana, persiapan. Aku enggak duit tabungan, enggak punya tabungan gimana ya tahun ini. Bingung, manusia bingung. Gimana ya menghadapi dunia ini? Apa nyerah? Nyerah? Saya ini punya kumpulan namanya Indonesian Pastor Connect, IPC ya. Itu di Amerika. Jadi saya masuk di kelompok itu saling kenal. Ada sekitar 160 pastor lebih ya. Ngomong-ngomong baru aja minggu kemarin. Saya tanya sengaja gimana Amerika? Pak, Amerika ini Donald Trump ini kan nggak tahu Pak. Tapi yang jelas kami ini memproyeksikan, memprediksi Amerika bisa krisis lagi gitu dia. Loh kenapa? Ini Trump ini serius ini. Kaum imigran ini mau disingkirkan semua. Pak Yusman tahu kan waktu di Amerika kalau ke Walmart tuh rame tiap hari. Rame Walmart. Sekarang sepi Pak. Ternyata kaum imigran banyak di situ belanja. Sembunyi semua mereka, takut. Jadi hari ini dilanda ketakutan imigran. Takut diusir semua. Ya, terus saya tanya, maunya Trump gimana? Maunya Pak yang kerja orang Amerika. Pak Yusman tahu kan kalau orang Amerika sendiri kerja, ikut pabrik, ikut di mana. Mereka agak males. Mereka minta bayaran tinggi tapi hitungan. Tapi kalau imigran bagi orang Indonesia, gaji kecil, rajin, mau seneng. Ya, buru-buru itu di Philadelphia banyak ribuan orang. Ya, gaji tidak mahal, nguntungkan pabrik-pabrik di sana. Taat, rajin, disiplin, tapi tidak bisa pulang Indonesia. Ya, saya ketemu di sana, Cik di sini berapa tahun Cik? Saya ini sudah 14 tahun Pak. Oh ya, pulangnya setiap apa? Enggak pulang. 14 tahun enggak pulang. Lalu terus gimana? Enggak bisa pulang Pak, kami ilegal. Mau pulang gimana? Nanti pulang enggak bisa balik. Saya butuh kerja. Oh, lalu tadi ngapain kalau enggak bisa pulang ke Amerika? Terpaksa kok gitu ya. Ini kumpul-kumpul gitu terpaksa. Ada yang karena ya, maaf ya, karena rumah tangga pecah ya. Karena enggak bisa cari uang,
nanggung, hidup di Jakarta, berangkatlah ke Amerika. Ya, yang laki saya tanya yang laki. Kalau engkau berapa tahun? 12 di sini, 12 tahun di Philadelphia. Iya. Pulangnya setiap berapa tahun sekali. Enggak tahu pulang. Loh, enggak ketemu nyonya istrimu. Enggak ada sudah. Bubar semua. Jadi rata-rata yang ilegal itu ya, rata-rata maaf kata ya, punya penderitaan sendiri ya. Kasusnya yaitu kalau enggak ninggalin karena utang lari ya, keluarga. Gitu terus, itu kumpul. Yang lebih mengerikan, kan hemat di Amerika ya. Jadi mereka di apartemen itu udahlah inilah gaya di Amerika. Saya sama si B, ini foto-foto Indonesia ini sama cewek ini. Gimana ayo patungan yuk nyewa apartemen, sewa laki perempuan. Loh gimana? Enggak tahu terus, pokoknya itu laki perempuan satu kamar udah. Hemat, itu yang terjadi. Ya, sehingga kadang-kadang kita antar hamba Tuhan ngomong, kalau khotbah di jemaatnya yang ilegal semua khotbah apa ya? Angel, repot khotbahnya. Itu mau tema apa? Ya, ini kan ilegal, pelanggaran semua. Gitu. Pelanggaran yang disadari loh. Ya, jadi kalau mau bicara apa? Aduh sulit. Gitu. Lebih baik khotbah sudah. Gitu. Gimana? Mereka ngelanggar semua, terang-terangan sadar. Ya. Nah, ngeri ya. Nah keadaan Amerika gimana? Satu itu Pak, kalau jadi betul diusir pulang orang Amerika yang kerja, aduh Pak gak karuan Pak, ekonomi nanti lihat. Dua, Pak Yusman tahu kan, fight sama China terus. Ya, ribut soal AI, ChatGPT sama yang punya China apa? DeepSeek, kalah yang punya Amerika, lebih canggih yang China. Ya, langsung Amerika membuat kebijakan import pajaknya dinaikkan tinggi. Nah, ini Pak pengaruh Pak. Ngeri semua kita ini. Ya kita berdoa aja semoga tidak sampai. Tapi prediksi kita pasti krisis lagi. Gitu. Ini kan ketakutan, kecemasan. Ya. Tapi dengan pola ada alasannya dia mereka ini. Karena orang pintar kan prediksi semua gini. Aduh Pak ngeri. Jadi di Amerika bakal seperti apa? Tak tahu kita. Ya, tak tahu. Tapi yang jelas kalau krisis Indonesia jangan ketawa Pak. Pasti kena dampak. Kena enggak saudara Indonesia? Pasti. Pasti. Enggak mungkin enggak kena. Ya. Makanya kalau dikatakan akhir zaman kita akan menemukan kondisi yang sangat sukar. Sukar itu saya cari di bahasa aslinya kalepos. Artinya sangat dangerous. Berbahaya. Ya gitu loh. Jadi gimana? Kalau kita tidak merapat sama Tuhan, mana bisa? Stres terus. Ingat di Mazmur yang sering nyanyi, lagunya kuno. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Itu bukan omong kosong loh. Ya, kau butuh tenang walaupun krisis, Tuhan. Tapi kalau kau jauh dari Tuhan, stres, sakit penyakit datang. Pasti. Jadi gimana Pak kalau kita ini anak Tuhan? Next slide. Jangan takut ya. Saudara saya sama kok sama menghadapi. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Satu. Dan harapanmu tidak akan hilang. Semua orang yang di dalam Yesus, engkau punya masa depan, punya pengharapan. Loh tapi krisis loh Pak, enggak tahu, enggak peduli. Ya, karena ini janji, promise. Ya. Cara Tuhan gimana? Tidak tahu juga. Tapi yang pasti anak Tuhan itu akan disanggupkan melewati krisis. Bukan krisisnya suruh hilang, tidak ada. Tapi saudara dan saya akan dikasih kesanggupan melewati krisis. Itulah hebatnya Tuhan. Ya. Jadi apa artinya? Yang balik lagi, kau punya harapan. Yusman, kau punya harapan. Yusman, kau punya masa depan. Enggak hilang. Ya, jadi tangkap ya yang kita omong detik ini, oh ini promise-nya Tuhan. Ya, promise. Mari diteguhkan promise lainnya apa? Next. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, enggak punya bapak anak sendirian. Enggak. Aku datang kembali kepadamu. Firman yang lain katakan, aku tidak pernah membiarkan engkau sekali-kali dan tidak akan meninggalkan engkau sekali-kali. Enggak. Itu pegang. Saudara pegang, saya pegang. Ya,
Kalau kau dalam bisnismu, pegangan ayat itu. Kalau saya hidup dalam pelayanan saya, ke depan apa? Saya sudah full time ya. Ya pegang janjinya sama. Ya. Jangan takut kata firman. Sebab aku menyertai kamu. Ini di Yesaya perjanjian lama jauh. Ya. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Loh. Kita melihat, baca, tahu. Tapi kok masih bimbang ya? Tapi baca iya tahu, tapi masih bimbang ya. Gimana? Nah, apa yang kurang? Mari kita cari tahu ya. Loh aku tahu loh Pak, di gereja sering juga ada ayat-ayat ini. Tapi kok masih takut ya? Masih bimbang. What's wrong? Yang salah di mana? Gitu loh ya. Next. Tambah lagi Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Paham? Berserahlah pada pikirannya Tuhan, jangan pikiranmu. Gitu loh. Percayakan kepada kemampuannya Tuhan, bukan kemampuanmu. Manusia ini kan stres karena mikir dengan kemampuan sendiri. Mengandalkan peristiwa masa lalu, pengalamannya. Stres, serius stres ya. Nggak bisa begitu. Nah, firman ingatkan saudara dan saya seperti ini, next. Hendaklah kamu, nah kita semua, berakar di dalam Yesus. Ya akar. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini mengakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Ngerti ya? Oh ngerti Pak. Ayat ini sudah sering didengar, sering dibaca. Ngerti, tapi kok masih ini gimana? Kuncinya di sini loh saudara ya. Next. Saudara dan saya sama-sama punya waktu 24 jam. Tuhan adil. Betul? Adil. Ya. Bu Meti dikasih waktu berapa jam sehari? Berapa punya waktu Bu? 24. Enggak mungkin 25. Maksimal setiap orang 24. Yang pintar 24, yang bodoh 24. Yang miskin 24, yang kaya 24. Ya, sama. Cuma cara makainya lain-lain. Nah, coba ya kita coba yang umum dulu nih. Tidur 7 jam. Sampai tidurnya 10 jam. Nggak ada. Ya. Pak Samuel Sianta tuh kalau cerita sama saya tidurnya 3,5 jam. Saya tidurnya ya kurang, antara 4 jam, 5 jam sudah sedang saya. Ya. Tidurnya kurang, itu enggak sehat. Usahakan saudara 6-7, itu sehat. Ya. Kalau 8 lebih sehat, 9 kesehatan, 10 melarat. Nah, banyak tidur enggak kerja. Ya. Ya. Preparation, habis tidur, siap-siap kasih waktu 2 jam. Anggap jam 5 bangun. Jam 5 bangun, ada waktu 6-7, 2 jam siap-siap. Leye-leye, kalau dulu baca koran, sekarang buka YouTube, cari berita, Google ya, googling ya. Kopi, minum teh, itu lele. 2 jam, cukup 2 jam. Saya di sini mencoba praktek, bangun pagi, coba saya turun jalan kaki saya. Muterin mall ini. Saya ngitung kalau 3 kali muter, itu setengah jam. Ya. Kalau 4 kali, kira-kira 40-45 menit. Nah, muter gitu ya. Jam 8 siap-siap, jam 7 OTW ke tempat kerja butuh waktu 1 jam. Nah, 1 jam. Kerja 8 jam. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam 4 pulang ya. Jam 4 pulang itu kerja umum standar 8 jam. Yang pekerja keras tak tahu berapa jam. Kalau yang buka toko tak tahu. Coba saya tanya sama Ibu Vivi. Buka toko berapa jam Bu? Bisa lebih ya. Bisa kerja 10 jam. Nah, berapa?
Aduh 13 jam lagi. Ini saya kasih minim 8 jam kerja. OTW pulang ke rumah 1 jam OTW. Kalau Surabaya bisa 1,5 jam ya, OTW itu. Ya. Rumah saya dulu dari gereja kalau pulang 1,5 jam. Ya. Kalau agak lancar 1 jam. Ya. Padat Pak. Sini mending lah ya, sini tidak terlalu. Ya. Malang juga tidak terlalu. Kalau Surabaya, amit-amit sudah ya. 1 jam. Nah Anda punya waktu bebas 1, 2, 3, free. Di rumah. Kalau 8 jam. Kalau Bu Vivi 13 jam, enggak tahu saya. Ada free-nya berapa? Ya, ini free santai-santai 3 jam. Oke? Nah kasih lagi. Masih ada 2 jam, saya anggap jam 9 tidur atau 10. 2 jam, anggap kasih family 2 jam. Ya. Nah pertanyaan saya penggunaan dalam waktu 24 jam ini untuk Tuhan Yesus berapa? Ya. Aku ini ngomong serius ini ya. Berapa? 1 jam untuk apa Pak itu? 1 jam itu untuk apa? Ya. 1 jam untuk apa? Pagi ya. Saya juga ngomong sama teman-teman waktu di Zoom. 1 jam doa ya. Untuk apa? Doa Pak. Doa isinya apa isinya? Isinya doa. Isinya apa isinya doa Bu? Mohon minta. Tolong Tuhan minta. Gini terus sama Tuhan. Ya. Saya tanya, Bu gini terus kan Bu ya, isinya doa. Kapan gitu Bu? Kau minta kan? Iya. Kapan memberi? Iya Pak. Kalau saya ngomong memberi jangan dikasih batasan uang ya. Enggak, memberi itu banyak. Kau memberi waktu untuk Tuhan, memberi energi untuk Tuhan, tenaga. Ya, itu memberi. Ibu memberi enggak? Kalau saya doa apa 1 jam, aku udah pasti ngerti porsi mintanya banyak pasti. Ya, lo pasti. Karena Yesus di Alkitab juga sering ngomong kan. Itu orang semua datang kepada aku cuma isinya minta roti, minta berkat-berkat ya. Jadi waktu Yesus pagi-pagi tidur itu digugain sama murid-muridnya. Sus, bangun sus. Gitu ya. Bukan suster loh ya. Pagi Yesus bangun, ada apa? Itu orang sekampung datang nyari kamu. Datang. Apa Tuhan Yesus jawab? Oh ya datang ya, ayo cepat pergi yuk. Ditinggal. Loh kenapa Yesus ditinggal? Jangan melayani mereka, capek gua. Kenapa? Bosan, isinya minta roti terus. Loh betul saudara. Isinya minta terus. Tapi aku amati yang berterima kasih bertobat tidak ada. Sampai di Alkitab ditulis ada 3 kota, Koraisim, Kapernaum dan apa satu ya? 3 kota itu Yesus buat miracle. Perhatikan Yesus di dunia selagi hidup. Buat mujizat, ngusir setan, sembuhkan penyakit. Paling banyak sembuhkan. 3 kota itu tidak ada yang bertobat. Capek enggak Tuhan? Ya. Dan itu diulang oleh generasi zaman kita ini. Pak, tutup tahun Pak, mesti doa Pak kita Pak. Sama Yesus, iya, ya. Isinya apa? Minta lagi tahun 2025. Gitu. Bu, Cik, kok memberinya kapan? Sekarang coba diganti. Tahun ini nekat, aku beri kepada Tuhan. Minta boleh Pak. Kalau berani tidak usah minta. Beri tahun ini. Pasti Tuhan yang tidak kau minta diberi Tuhan. Ingat tidak peristiwanya Salomo? Disuruh mimpin, ditanyai Tuhan. Salomo mau minta apa? Ngomong tak kasih aku. Minta apa? Mengagirkan Tuhan. Tidak minta kekayaan, tidak minta kekuasaan macam-macam. Aku kasih ono hikmatmu saja Tuhan. Pikiranmu ada di pikiranku. Selesai. Tuhan ngomong apa? Karena yang kau minta ini luar biasa ya.
Maka apa yang tidak kau minta aku kasih. Kau tak kasih kekayaan sekarang. Kaya raya Salomo. Ya. Cuman kasihan di tengah perjalanannya agak gila. Gila apa? Istrinya kok 1000. Hah? Di tengah perjalanan hikmatnya Allah hilang dibuat. Pakai hikmat sendiri. Dengan kekuatan pikirannya sendiri. Bukan pikirannya Allah. Maka dia ngakal sendiri. Raja-raja di kerajaan di sekelilingku ini supaya aku damai. Anaknya tak kawini semua. Coba. Tidak mikir agamanya apa, kepercayaan apa. Penyembah berhala pun tak apa-apa. Pokoknya tak kawini semua. Supaya aku tidak perang, damai. Memang dari sisi itu dia damai, tidak perang. Bapaknya kan perang terus. Jadi dia ini trauma dengan bapaknya. Bapaknya ini perang terus. Dia nggak mau. Caranya pakai otak sendiri. Dikawini istri 800. Gondeknya. Istri berapa? 700. Gondek 300. Jadi 1000. Jadi punya catatan 1000 istri. Kalau saya tanya, Salomo, istri nomor 8 siapa? Oh tahu dia, Micen. Gitu. Nomor 12 masih apal. Siapa? Syuba. Salomo istri nomor 321, lupa. Tapi itu yang terjadi atas Salomo. Istri banyak, karena dia kerja pakai otak sendiri, akhirnya sesat ikut nyembah berhala. Ya, nah saudara, tolong mundur sebelum ini tadi. Mundur sebelum ini ya. Ini kan satu-satunya jalan. Ya ayo saudara dan saya ini berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus. Pasti kuat. Pasti menghadapi 2025 apa saja masalahnya, apa saja. Pasti kuat. Ya, karena engkau mulai berakar. Cara berakar gimana? Next coba balik lagi. Loh aku gak ada waktu buat Tuhan, gimana mau berakar? Ya, gimana? Maaf ya, misalnya, ayo diajak FA aja. FA aja gak bisa, gak ada waktu, capek udah. Bagaimana mau berakar? Makanya stres terus. Saudara percayalah ya, di luar ibadah minggu, saudara dan saya itu masih butuh asupan. Ya. Salah satu asupan terbaik, kelihatannya tidak ada artinya, itu kelompok kecil. Kelompok kecil ya FA dulu. Ya, sambil santai-santai. Hamba Tuhan di gereja besar seperti Malang segala, Nginden. Dengan hamba Tuhan yang di kelompok kecil, itu lebih berat di kelompok kecil. Ya, ini yang murni ya, bukan asalan. Karena kelompok kecil itu kamu tahu satu-satu. Hati mesti mau dengarkan satu-satu. Saya ini punya kumpulan kelompok kecil, 16 orang, itu dari 8 orang, 8 pasangan, suami istri, itu sudah 15 tahun sampai 17 tahun di Surabaya ya. Dari kelompok masih ragu-ragu, tidak terlalu mengenal, masih rahasia-rahasia, sampai berani terbuka masing-masing keluarga. Ya, maka saya sama istri saya di situ merasakan, kalau kelompok kecil itu sudah terbuka, engkau pemimpin yang boleh bersuka cita, enggak ada batas. Tapi jadilah pemimpin yang mulutnya bisa dikunci. Enggak boleh adu-adu sana adu sini. Kalau ini ngomong begitu ya ini untuk aku aja. Karena dia mempercayai aku enggak perlu ngomong. Ya. Lebih berat kalau di kelompok besar, jemaat 3.000, 2.000. Siapa yang mau satu-satu? Enggak ada. Kecuali datang ke rumahnya konseling gitu. Tapi kalau FA kan terus, masalahnya banyak. Waduh 16 orang tapi masalahnya banyak. Kadang sampai tengkar sendiri, nggak ngomong. Lah kita kan pendamai, gembala FA-nya. Saya bilang, ngapain sih, masalahnya apa? Oh jengkel aku Pak kalau ngomong sembarangan, udahlah. Ya. Ini loh firman dalam Tuhan, tidak boleh bertikai, tidak boleh bertengkar itu. Ya, bayan lagi ya. Pas saya ke Palembang, ditugaskan Palembang, menggembalakan, kan tidak ada orang. Saya tunjuk kamu ya yang mimpin ya gitu. Mau dipimpin. Tapi mulai protes yang lain. Oh kalau mimpin sembarangan Pak, sombong apa dah gitu loh. Geger lagi. Saya pulang penengah lagi. Setahun habis ganti, sekarang kamu yang mimpin ganti.
Pas saya ke Amerika, sama ini jauh ya, aku jarang datang, kamu yang mimpin kan terus. Terus begitu, jadi gembala FA itu Anda kalau mau belajar itu jadi gembala FA. Udahlah matang di rohanimu, matang di mentalmu gitu loh ya. Jangan ngomong gak ada waktu loh, ini waktunya ada nih. Tapi aku gak tahu ya kalau Bu Vivi 13 jam ya, habis enggak ya. Karena berarti ini 8 ditambahi 13 jam, dimakan lagi 5 jam. Free-nya 3, family 2, habis 5. Ya, ya. Aduh, pasti Bu Vivi tiap minggu pasang tukang pijet, capek dah. Ya. Tapi enggak percayalah ya, kita enggak boleh punya alasan, Tuhan aku enggak ada waktu. Oh sudah. Makanya ada kalimat, engkau bangun pagi sebelum engkau menyentuh urusan dunia, sentuhlah urusan rohani. Sebab disinilah kekuatanmu, betul? Jangan, oh kekuatan saya ini Pak, fitness. Ada, kan saya pernah saksi, orang fisiknya besar gagah, datang ke gereja konseling, nangis-nangis mau bunuh diri. Loh gimana? Tak pikir bapak itu tentara loh tadi, gagah besar. Jiwamu hancur kamu itu, rapuh. Saya tanya rohanimu gimana? Selama ini rohanimu gimana? Jujur Pak ya, selama ini kan saya sukses, duit banyak Pak. Saya enggak ngurus rohani Pak. Saya enggak mikir rohani Pak. Tapi begitu krisis, utangnya banyak enggak terbayar, bisnisnya enggak laku. Aset dijual nutup utang, enggak cukup, mau bunuh diri. Saya bilang, alah kekuatanmu sampai di sini Pak. Ini ya bukti ya, fisik tidak pengaruh banyak, tapi rohanimu. Ya, ada orang di CFA, gak ada waktu, tapi bisa gini tiap hari loh. N1, N2, N1, N2. Loh, betul tetangga saya, tacik-tacik. Loh, berapa jam kalau N1, N2? Oh, bisa 2 jam Pak. Oh, 2 jam. Disuruh FA cuma 1 jam. Dah kuat. Memberi makan fisik, tapi rohani gak dikasih. Bahaya ini. Ya, betul. Makanya hari ini saya ajak, siapa yang punya talenta, yang sadar aku punya talenta ini, pakai buat Tuhan. Serius saudara. Ya. Tiap orang tuh dikasih Pak, kaya miskin dikasih Tuhan talenta. Tapi maaf yang menyedihkan, tidak semua orang sadar talentanya apa. Makanya sampai ada tes menemukan talenta gitu. Ya. Ayo siapa yang bisa main piano sini? Ya. Yang bisa baca kunci-kunci piano bisa, ayo. Kasih untuk Tuhan. Oh enggak bisa Pak, enggak berani kalau di mimbar. Di FA. Ya. Enggak semua orang loh bisa gini loh. Ya. Franz bisa gini. Ya. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Aku megang semua bisa. Gitar, drum, semua bisa. Tapi kalau suruh main, sorry enggak bisa. Megang aja bisa. Iya, ya. Enggak bisa main kan. Ya. Ya. Jadi ayo saudara, sadarlah waktumu. Jangan ngomong sama Tuhan, Tuhan tak ada waktu. Tolong pemain musik, WL Singer ya. Jangan kasih Tuhan ngomong, aku gak ada waktu Tuhan. Ingat ya, dunia makin repot. Ya, ini pergerakan Amerika pasti mempengaruhi dunia. China mau kalah? Gak mau kalah. Gak mau kalah. Saya tapi ngeliat pergerakan China juga luar biasa. Handphone ini ya. Dulu kan handphone jatuh di air, gak apa-apa. Sekarang handphone digodok, direbus, gak apa-apa. Heran kan Bu? Ya. Kalau dulu handphone jatuh gak apa-apa Pak. Terus maju lagi, jatuh nyemplung air, gak apa-apa. Sekarang nyemplung air direbus, gak apa-apa. Manusia tambah hebat. Ya. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri.